Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Isniadi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesulitan belajar di era pandemi dan layanan-layanan bimbingan dan konseling. Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak kegiatan-kegiatan yang harus ditunda, bahkan harus dibatalkan karena pemerintah kita menganjurkan kita untuk social distancing. Dilakukannya social distancing juga untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi, semua kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar ruangan atau di luar rumah, sekarang hanya bisa kita lakukan di dalam rumah karena pemerintah kita menganjurkan untuk work from home atau study from home. Oleh karena itu, banyak pelajar yang belajar di rumah saja menggunakan media online. Dengan diadakannya kegiatan belajar dari rumah menggunakan media online, banyak juga keluhan para pelajar karena merasa tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh gurunya melalui online tersebut. Dan kebanyakan dari mereka juga mengeluhkan bosan dan jenuh dengan pembelajaran online yang dilakukan oleh masing-masing gurunya tersebut. Kesulitan belajar yang mereka alami seperti mereka kurang memahami materi yang diberikan oleh gurunya dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya ataupun bertanya langsung dengan guru yang bersangkutan. Dan banyak juga pelajar yang mengeluhkan tentang tidak bisanya mengoperasikan salah satu aplikasi untuk pembelajaran online tersebut. Karena sebelumnya mereka belum pernah menggunakannya dan gurunya juga belum pernah menjelaskan tentang bagaimana cara belajar melalui online tersebut. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan-layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama pada lingkungan sekolah atau objek-objek yang baru dipelajari. Untuk mempermudah berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Dan sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu di awal semester. Dan yang kedua, layanan informasi. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Dan yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi dan dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, prodi, atau yang lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segala potensi lainnya. Yang kelima adalah layanan penguasaan konten. Layanan ini adalah layanan penguasaan konten yang membantu peserta didik menguasai
konten tertentu, terutama kompetisi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan ini adalah layanan perorangan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat merentaskan masalah yang ada di dalam dirinya. Yang ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh bahan dan membahas bahasan topik untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu atau sebagai pelajar. Layanan ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan peserta didik. Yang kedelapan adalah layanan konseling kelompok. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan untuk peserta didik merentaskan masalah pribadinya melalui dinamika kelompok dan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Yang kesembilan adalah layanan konsultasi. Layanan ini adalah layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan ini adalah layanan yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dan konselor sebagai mediator. Pesan saya untuk para peserta didik yang merasa mengalami kesulitan belajar, kalian harus tetap semangat dan pantang menyerah untuk melalui semua cobaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk kita semua, dengan tetap semangat dan terus mengikuti pembelajaran melalui online ini tanpa bosan dan jenuh, karena kita sama-sama tahu semua hal di dunia ini ada baik dan buruknya, dan kita harus mengambil sisi baik dari pandemi COVID ini. Tetap semangat dan jangan patah menyerah untuk terus belajar. Dan jangan lupa untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita melakukan kegiatan kita seperti biasanya lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.